Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bila kita melihat kondisi kaum muslimin saat ini, kaum muslimin berada pada kondisi yang terhinakan. Kaum muslimin dirundung berbagai persoalan. Munculnya aliran-aliran dan ajaran-ajaran sesat yang membodohi dan membingungkan umat. Pelecehan terhadap Islam, keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan yang terdampak secara langsung mayoritas adalah umat Islam. Di panggung politik, suara umat Islam belum mampu memperlihatkan kekuatannya, walau banyak para politikus yang beragama Islam, namun ukhuwah di antara mereka begitu rapuh. Ruhul jihad di dada mereka untuk memperjuangkan Islam sangat lemah. Kehidupan moral di tengah masyarakat Islam, terutama sebagian pemudanya, sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Masjid sepi jemaah, majelis taklim banyak yang hingga saat ini belum melaksanakan aktivitasnya. Banyak orang yang beridentitas Islam, tapi saat datangnya waktu sholat, mereka mengabaikan dan bahkan meninggalkannya. Pertanyaannya, apa penyebab semua ini? Jawabnya jelas, bahwa semakin jauh kita dari cahaya kesucian dan pelita kebenaran, maka akan semakin jauh kita dari jalan yang benar, dan terperosoklah kita pada lorong hitam kesesatan dan kesengsaraan. Cahaya itu adalah Al-Quran, dan pelita itu adalah Al-Hadis. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Rabbmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Jika umat ini jauh dari cahaya dan pelita ini, maka menjadi sangat mudah panah-panah beracun syaitan dan hawa nafsu menancap pada jiwanya, membuat manusia kehilangan kewarasan imannya, menjadi gila terhadap dunia, kehilangan kendali diri, dan akhirnya takut mati karena takut meninggalkan kenikmatan semu di dunia yang fana ini. Kondisi inilah yang membuat musuh-musuh Islam hilang rasa takut dan segannya pada kita, tak takut lagi untuk menjolimi saudara-saudara kita dan bahkan menistakan agama kita. Apakah kondisi ini menyurutkan langkah kita? Apakah kondisi ini menjadikan kita pesimis? Tidak. Keadaan ini hendaknya memicu kita umat Islam untuk bangkit, memicu kita untuk memberdayakan semua potensi. Jangan terlena dalam jebakan musuh-musuh Allah, dan bahkan Allah telah menyerukan untuk berjihad melawan mereka dengan Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir itu, dan berjihadlah dengannya, Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jihad dengan Al-Quran
adalah sungguh-sungguh belajar membacanya dengan benar, menggelorakan semangat tilawah Al-Quran di semua tingkat dan semua kalangan tanpa kecuali. Jihad bil Quran adalah usaha sungguh-sungguh untuk melahirkan para penghafal Quran, sehingga Al-Quran bersemayam di dada mereka, terdengar dari lisan-lisan mereka, terwujud dalam amalan keseharian mereka. Jihad bil Quran adalah usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk mentadaburi Al-Quran, menyelami maknanya, menghadirkan hati ketika kita membacanya dengan penuh kehusyuan, dengan penuh semangat menghadiri majelis ilmu, di mana di situ Al-Quran ditadaburi. Tadabur Al-Quran berarti membebaskan jiwa dari belenggu syaitan dan hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24, afala tatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Tadabbur Al-Quran akan membuka hati dan pikiran untuk semua solusi dari semua permasalahan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang mempunyai pikiran, mendapat pelajaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wahai para pemimpin bangsa, bertakwalah pada Allah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, As-Sunnah sebagai penerang. Jika tidak, maka kesengsaraan telah menanti di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Wahai para muslimah, kepadamu harapan tertumpah, baik dan buruknya umat ini ada di tanganmu. Jagalah kehormatanmu, kenakanlah hijabmu yang syar'i dan benar, bukan untuk mode dan justru menjadi ajang pamer aurat dalam bentuk yang lain. Wahai para istri, jadilah pelabuhan hati bagi suami Anda, tempat berlabuh pelipur lara. Jadilah al-wadud, istri yang cintanya sejati karena Allah buat suaminya. Taatlah padanya dalam ketaatan pada Allah. Wahai pemuda harapan umat, jadilah pemuda beriman yang tangguh. Lihatlah Ashabul Kahfi, tidur mereka sekalipun menggetarkan musuh, karena mereka adalah innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jangan terpedaya dengan tipu daya syaitan, hingga masa muda hanya diisi dengan hura-hura. Ingat, semua ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiasi masa muda dengan Al-Quran. Baca, telaah, hafalkan, amalkan. Niscaya Anda menjadi pemuda yang paling bahagia. Sahabat insan media yang baik hati, Anda pilar peradaban umat. Kokohkan pilar itu dengan iman dan keluhuran budi. Jadikan profesi Anda untuk membangun masyarakat yang cerdas dan beriman. Dan wahai para ayah dan bunda, para abi dan ummi yang dirindu, hadirlah dalam hari-hari di dalam jiwa buah hati Anda. Hadirlah dengan Al-Quran, hadirlah dengan cinta sepenuh jiwa, mengantar mereka menjadi mujahid dan mujahidah sejati. Tahukah Anda bahwa buah hati kita kadang menangis dalam hati karena kelakuan kita yang buruk?
Karena kata kita yang pedas, atau karena tidak hadirnya kita di saat mereka butuh dan rindu pada kita. Basuh air mata jiwa mereka dengan senyum, belai hati mereka dengan tilawah Quran, bangkitkan jiwa mereka dengan semangat Umar bin Khattab, gelorakan jiwa mereka dengan jihadnya Khalid bin Walid, cemerlangkan pikirannya dengan kecerdasan Ali bin Abi Thalib, tumbuh suburkan empatinya dengan kedermawanan Utsman bin Affan, bangun kelembutan jiwanya dengan hikmah dan bijaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Anda, wahai para ustadz, para ulama, guru-guru kami, pembimbing hati dan jiwa kami, ketahuilah bahwa kami mencintaimu karena Allah. Teguhlah di jalanmu, pandulah kami dengan ilmu Allah yang dikaruniakan kepadamu. Yakinlah bahwa umat berada di belakangmu, menyokong dakwah yang engkau tebarkan, dan yang paling utama bahwa Allah di atasmu akan selalu membimbing dan menolongmu. Mudah-mudahan Allah kokohkan hati-hati kita dalam memperjuangkan agama Allah demi masa depan gemilang. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.